Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Santri Fisioterapi Indonesia. Mencari ilmu demi kebaikan. Perkenalkan, saya Sakadin Pradana sebagai fakir ilmu sekaligus moderator pada YouTube ini. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dari Karanganyar. Oke, baik, bisa dikenalkan Mas? Ya, terima kasih Mas Saka atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Abdurrahman, panggilan saya Aziz. Saya lahir di Colomadu, Karanganyar. Ya, Karanganyar ya Mas ya? Ya, betul sekali. Kalau Karanganyar itu setahu saya terkenal dengan Grojogan Sewunya Mas. Ya, betul. Berarti tiap hari Mas mandi di situ? Bukan setiap hari, mungkin belum pernah juga sih. Malah belum pernah? Iya, belum pernah. Soalnya saya tinggalnya di Colomadu, jauh dari Karanganyar. Gitu. Malah deket ke Solo daripada ke Grojogan Sewunya. Berarti kalau main itu malah ke Solo, bukan Ya, ke Grojogan Sewunya? Ya, betul sekali. Lebih Oke. dekat ke Solo lah, Mas. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, Mas ini profesinya apa ya Mas? Saya sendiri profesinya sebagai fisioterapi, Mas, untuk saat ini ya, Mas. Fisioterapi. Ya, Oke, berarti dulu itu pernah kuliah di jurusan fisioterapi juga. Iya, saya pernah kuliah di jurusan fisioterapi juga, tapi sebelum ke fisioterapi itu, saya malah kuliahnya di UMS dulu, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Gitu. Berarti menarik ya Mas ya? Ya. Profesinya fisioterapi, tapi dulunya kuliah sastra Inggris. Ya, betul. Bukan ke sastra Inggrisnya, tapi ke pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Jadi kalau pendidikan bahasa Inggris itu jadi guru gitu ya Mas ya? Ya, betul sekali, Mas. Gitu. Kenapa kok pindah ke fisioterapi Mas? Nah, itu ceritanya panjang juga ini. Iya. Mungkin bisa saya ceritakan Ya, di sini boleh, ya, Mas. boleh. Soalnya kan Silakan. sharing-sharing nyantai ya, Mas. Silakan. Awalnya dulu dari SMA ini, Mas. Dari SMA udah pernah bercita-cita untuk menjadi seorang tentara ya, Mas. Dulunya seorang menjadi tentara atau polisi gitu. Nah, terus saya gagal daftar tentara, polisi itu gagal, terus akhirnya saya masuk kuliah. Dulu kuliah di UMS, pendaftaran di UMS itu saya ambil 2 jurusan, Mas. Yang pertama pendidikan bahasa Inggris, yang kedua pendidikan bahasa Indonesia. Dan akhirnya saya pilih jurusan pendidikan bahasa Inggris nih, Mas. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya berpikiran ingin menggapai cita-cita saya lagi. Gitu. Jadi ngobrol sama teman-teman yang udah jadi, ada juga cerita kalau bahwasanya lewat jalur sarjana itu juga ada, tapi kebanyakan dari kesehatan, Mas. Nah, Kesehatan. ya, nah dari situ saya terus pindah ke Pindah haluan. iya, pindah haluan. Jadi ambil plan B lah, ya Mas ya. Jadi saya ambil jurusan kesehatan di Politeknik Kesehatan Surakarta. Jadi ambil jurusan fisioterapi, Mas. Gitu. Bisa dikatakan kalau Mas Aziz ini tidak pantang menyerah ya Mas? Ya, betul sekali. Selalu ada jalannya aja gitu. Iya, saya yakin itu, Mas. Tuhan itu selalu memberikan jalan bagi hambanya yang selalu berusaha. Ya. Seperti itu. Kalau di fisioterapi sendiri nih Mas, itu mempelajari apa aja ya Mas? Waktu dulu kuliah banyak sih, Mas, tentang masalah anatomi tubuh manusia ya, Mas. Terus Iya. belajar gerak tubuh manusia, terus belajar banyak masalah otot, saraf, persendian, terus ada tumbuh kembang anak, seperti itu. Banyak sekali yang dipelajarin. Tapi yang paling disukai ini apa ya Mas dari Mas Aziz ini? Kalau dulu saya lebih ke fisioterapi, yang saya suka itu pelajaran atau materi yang tentang olahraga, Mas. Jadi Olahraga. fisioterapi olahraga, seperti itu. Mas. Jadi basic dari Mas Aziz ini olahraga. Iya, iya. Paling suka olahraga apa Mas? Saya banyak sekali, Mas. Paling suka ya ada futsal, ada sepak bola, ada basket juga, seperti itu. Ya. Berarti kalau kuliah fisioterapi itu berapa tahun gitu Mas? Ambilnya? Kalau dulu saya 3 tahun ya, Mas. Tapi ada juga yang dari S1, D4, dan sekarang ada profesi juga. Berarti Mas Aziz ini ambil diploma 3. Ya, saya ambil yang D3. Seperti itu, Mas Saka. Kalau pengalaman paling berkesan saat kuliah fisioterapi apa Mas?
Dulu paling berkesan itu waktu on field ya Mas. Jadi di akhir-akhir semester itu saya eh, dipanggil atau diajak oleh mungkin senior yang udah lulus ya Mas. Iya. Jadi diajarin untuk tampil di event-event kayak futsal kayak gitu. Jadi jaga event jadi tim fisioterapisnya. Ya. Seperti itu Bisa Mas. dikatakan tim medisnya gitu ya Mas. Iya, betul sekali Mas. Oke. Kalau di jaga event tuh jadi tim medis itu hal paling terlucu apa Mas? Kalau terlucu mungkin tidak ada ya Mas. Kalau terlucu iya. Iya sih Mas, Ya. tidak ada. Berarti Mas Aziz ini kalau on field itu selalu serius. Iya, kalau waktu on fit itu emang harus serius, apalagi ya fokus. Kita fokus ke sebuah pertandingan, Mas. Jadi kita bisa nantinya bisa menganalisa ini orang yang cedera itu jatuhnya gimana, prosesnya bagaimana itu kita udah tahu dulu. Jadi nanti waktu kita masuk ke lapangan itu kita udah tahu, tidak harus mempertanyakan terlebih dahulu mana sih yang sakit, mana sih yang sakit. Oke. Berarti emang kalau lagi on field itu harus fokus, tidak boleh lengah ya Mas ya. Iya, betul sekali Mas. Oke, sip. Berarti Mas Ais tadi udah on field, udah pengalaman banyak kalau Iya. on field ya Mas ya. Berarti saat lulus nih Mas, Mas lulus tahun berapa? Saya lulus D3 Poltekkes Surakarta itu 2019, Mas. Berarti 2019, dari 2016 ke 2019. Berarti tidak ada berlebihan kuliahnya ya Mas ya? Ya, alhamdulillah tidak ada, Mas. Oke. Tepat waktu lah ya, Mas. Berarti Mas Aziz ini mahasiswa yang teladan. Amin. Patut dicontoh ya ini. Iya, Oke, betul sekali. sip. Kalau boleh tahu kalau sehabis lulus itu langsung kerja atau gimana Mas? Ya, dulu saya waktu lulus kuliah itu langsung kerja, Mas. Tapi mohon maaf ya, Mas, saya itu bukan langsung kerja ke fisioterapis. Jadi saya ingin tantangan yang lain. Padahal saya lulusan fisioterapis, tapi saya juga pengen mencari hal yang baru. Mulai dari jualan Thai tea, terus yang kedua bekerja di sebuah pabrik, terus yang ketiga saya pernah jualan ayam seperti itu. Tapi di tiga ini saya dapat pengalaman berharga waktu di pabrik. Nah itu saya juga bisa menganalisa ini orang-orang yang memiliki gangguan di leher, di punggung belakang, itu dari dia bekerja, cara dia bekerja, itu kelihatan. Jadi saya juga bisa menganalisa di situ. Berarti ilmu-ilmu dari fisioterapi tetap berjalan. Iya, tetap. Walaupun di bidang lain gitu ya Mas. Ya, sip. Lah setelah itu saya baru bekerja di fisioterapi. Dulu saya bekerja di Semarang, tepatnya di Gate Fisioterapi. Berarti itu habis pabrik atau habis dari jualan ayam tadi dipanggil atau gimana? Ya, saya dapat panggilan interview dan tes tertulis di Semarang. Jadi setelah saya resign dari pabrik itu, saya langsung datang ke Semarang buat interview sama wawancara di Semarang dan beberapa hari kemudian saya dinyatakan diterima di Gate Fisioterapi Semarang. Untuk warga Semarang bisa datang juga ke Gate Fisio. Oke. Gitu. Lah, setelah di Gate Fisio, saya setahun 2 tahun dapat pengalaman di situ yang berharga sekali. Dari bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien, terus bagaimana cara kita memanajemen sebuah klinik, itu saya pelajarin di Gate Fisioterapi Semarang. Seperti itu. Nah, setelah saya di Gate Fisioterapi Semarang, pemilik Gate Fisioterapi Semarang itu senior saya juga di Poltekkes ternyata Mas. Siapa kalau boleh? Namanya Mas Geni Pangeran. Nah, saya diajarin banyak sekali masalah tentang fisioterapi dan akhirnya Mas Geni itu bilang sama saya, jangan lama-lama ikut saya. Jadi saya harus berkembang sendiri nih Mas. Gitu. Wah, itu paling saya suka ketika saya dapat partner atau bos seperti itu, saya sangat senang sekali. Jadi dia itu menuntun saya untuk menjadi orang yang mandiri, harus berkembang seperti itu. Nah, setelah dari Gate Fisioterapi Semarang, saya balik ke kota Solo. Saya home care dulu ini Mas.
home care di Kota Solo. Setelah itu saya dapat panggilan dulu di PSIS Semarang ya Mas. Jadi saya PSIS, Mas? iya di PSIS Oh, Semarang. Gitu. Kalau boleh tahu itu yang itu channelnya dari siapa? Atau relasi atau gimana? Dulu dapat panggilan dari teman juga. Jadi rekomendasi dari teman di PSIS, walaupun cuman sebentar Mas. Dulu karena ada masalah keluarga ya Mas. Bukan masalah sih sebenarnya. Cuman saya di PSIS hanya sebentar karena ada masalah di rumah dan akhirnya saya balik ke Solo lagi gitu. Nah, setelah balik di Solo itu saya dapat amanah buat menggantikan TC Timnas U16. Jadi tim fisioterapinya di Timnas U16 sama Coach Bima Sakti kemarin itu menggantikan senior saya juga waktu TC. Itu walaupun hanya sebentar tapi banyak sekali pengalaman yang saya dapat di situ. Oke. Nah, ketika saya keluar dari Timnas U16 itu ada event itu di Solo APG itu ya Mas ya. Iya, 2000 berapa ya itu Mas? 2022 ya. Nah, itu saya dapat amanah juga mendampingi atlet-atlet swimming pool di Kota Semarang waktu itu venue-nya. Gitu Mas. Berarti sampai Semarang sana. Iya, Semarang lagi, balik ke Semarang lagi. Berarti cukup struggle ya teman-teman. Ini Mas Aziz ini mulai dari Getpisio Semarang, Ya, terus PSIS, terus Timnas TC, ya. beberapa bulan ya. Beberapa hari aja sih. Beberapa hari. Oke. Terus ke Asian Para Games Ya, yang betul. baru tahun kemarin ya. Ya. Berarti cukup perjuangannya kayak apa ya? Terbayarkan gitu ya Mas. Ya. Dari yang dulunya pabrik, Ya. dulunya jualan ayam, terus bisa jadi melakukan profesinya sebagai fisioterapis Ya. gitu ya Mas. Ya. Oke. Berarti cukup menarik perjuangan dari Mas Aziz ini. Oke. Terus kemarin itu ada isu-isu nih Mas. Kalau ada World Cup U20 yang dibatalkan dari FIFA. Nah, Ya. itu tanggapan Mas Aziz sebagai fisioterapi itu bagaimana Mas? Ini ya Mas. Saya cukup sedih juga sih. Sekelas World Cup Piala Dunia yang harusnya diselenggarakan di Indonesia ya Mas, tapi malah gagal karena beberapa faktor ya. Gitu. Saya cukup sedih sekali, saya cukup prihatin. Tapi untuk kedepannya kita harus berjuang lagi nih Mas. Walaupun kita tidak bisa ikut Piala Dunia di tahun ini, setidaknya next time-nya timnas Indonesia itu juga bisa ngikut Piala Dunia yang senior atau yang U20 next time-nya. Itu harapan saya juga. Karena ketika Piala Dunia timnas bisa ikut Piala Dunia kan tim fisioterapi juga dapat pengalaman juga nih. Kayak senior-senior saya mungkin yang udah di timnas dulu, kayak Bang Rizal, mungkin saya sebut nama, mohon maaf, Bang Rizal ini adalah panutan saya juga di timnas U16. Mungkin dapat pengalaman juga ketika semisal dia bisa menjadi salah satu bagian dari timnas Indonesia untuk mewakili Indonesia di kejuaraan Piala Dunia seperti itu. Oke, sip. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, tadi kan udah jadi fisioterapi di Smart Getpisio, Ya. terus PSIS, Timnas, APG. Nah, Ya. dari keempat pekerjaan ini, di mana posisi, maksudnya tempat mana yang paling enak Mas? Kalau paling enak, semuanya enak. Ya. Gitu. Dari Getpisio itu saya banyak belajar dan tempatnya enak, nyaman, membuat saya sebagai hati saya itu, wah ini tuh kayak rumah saya gitu. Ya. Jadi bikin hati saya nyaman juga itu di Getpisio. Terus yang kedua di Timnas U16 ya, saya banyak belajar di sana sama Coach Bima Sakti. Dia salah satu orang yang saya kagumi juga ya Mas, di dunia sepak bola. Dia itu mengajarkan bahwasanya ketika bekerja tidak melupakan ibadah. Itu sangat luar biasa sekali. Itu pengalaman yang berharga buat saya. Jadi bekerja tapi tidak lupa ibadah. Seperti itu. Oke. Kalau Mas Aziz sendiri nih, kalau di timnas kan posisinya jadi fisioterapi. Ya. Itu komunikasi antara pelatih dan pemain ketika ada cedera itu bagaimana?
Kalau sama pelatih harus komunikasi ya Mas. Semisal ada, bukan hanya pelatih aja, di tim dokter juga mungkin harus komunikasi yang baik. Semisal ada pemain yang cedera juga harus menjelaskan ke pelatih juga bahwasanya pemain ini cedera harus rest dulu, harus istirahat, harus diprogram rehab, harus ada program dari fisioterapi juga. Ada setelah selesai dari program fisioterapi masuk ke pelatih fisik, baru nanti bisa game lagi. Atas rekomendasi dari dokter dulu ya semua. Jadi kita harus berkolaborasi di antara pelatih fisik, fisioterapi dan dokter. Jadi kita itu bukan seorang malaikat. Jadi yang bisa apa-apa sendiri nggak bisa. Kita harus berkolaborasi, apalagi di tim bola ya, seperti itu. Ya intinya komunikasi antar anggota dalam tim itu harus baik ya Mas. Iya betul sekali Mas. Oke. Setelah tadi bekerja dan bekerja, yang terakhir, terus saat ini nih Mas, setelah pekerjaan terakhir yang di APG 2022 terakhir ya Mas? Iya, itu terakhir Mas. Selanjutnya itu Mas Ais itu kerja apa Mas? Untuk saat ini saya home care fisioterapi ya Mas, jadi namanya AFT fisioterapi. Tapi saya juga udah punya klinik nih Mas, namanya sport massage terapi juga. Loh, bentar. Ini kok jadi sport massage ya Mas ya? Bukan fisioterapi. Kok bisa Mas? Lah, itu ada ceritanya juga itu Mas, dari AFT fisioterapi. Bentar. Kita perlu dibahas di next video.